Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-munazzahi 'ani syariki wasyabihi wal walad. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittafal athar. Wa billahi nasta'inuhu wa ilaihi nalja'u wa bihi na'tasimu, amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mensyukuri nikmat Allah taala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan ada dua nikmat yang akan kita bahas yang seringkali kita lupakan, yaitu nikmat makanan dan juga nikmat rasa aman. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah, siang hari ini insyaallah kita akan membahas kelanjutan dari surat-surat pendek. Kita sampai pada surat Quraisy, yang mana tujuan kita adalah ketika kita membaca surat-surat ini, termasuk surat-surat favorit ya yang kita baca, di antaranya surat Quraisy dalam sholat sunnah kita karena pendek-pendek, maka hendaknya kita mengerti, memahami isi dari surat ini. Kalau kita baca, kita tahu betul artinya. Surat ini jamaahullah ada beberapa poin. Yang pertama, Allah mengingatkan kepada kita tentang dua nikmat. Nikmat apa itu? Nikmatnya makanan dan nikmatnya rasa aman. Dua nikmat ini apakah sudah pernah kita syukuri? Apakah sudah kita sadari bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala? Yang ngasih makan itu Allah. Yang ngasih rasa aman itu Allah. Rasa kenyang atau adanya makanan jamaahullah ini pernah kita rasakan di bulan Ramadan, bagaimana rasanya lapar, atau pernah mungkin masa-masa sulit dulu, susahnya kita mendapatkan makanan untuk hari ini, susahnya mendapatkan makanan untuk hari esok. Kalau kita sendiri yang lapar masih oke lah, tapi apa jadinya kalau kita melihat anak-anak kita yang lapar? Ya, lapar sehari kita udah nggak tega dengan anak-anak. Alhamdulillah Allah atur rezeki untuk kita lancar, bekerja lancar, uang datang, ya. Kemudian anak-anak bisa makan, dapat susu. Kita sendiri pagi, sore, pagi, siang, malam bisa makan. Ini apakah pernah kita sadari ini dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah kita syukuri nikmat makanan ini? Yang kedua jamaahullah, rasa aman. Kalau kita membayangkan jamaahullah, posisi kita saat ini ada di Sumatera, yang rumah sudah hancur, keluarga sudah meninggal, kita tinggal di pengungsian, tidak ada jaminan makanan karena bantuan terputus ya, 4 hari tidak ada bantuan. Anak-anak nangis kayak apa? Hujan tidak ada peneduh, panas tidak ada peneduh, ya, uang tidak ada. Ya itulah yang terjadi jamaahullah. Rasa aman itu saat ini ya kita sedang merasakannya, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Potongan ayatnya bagaimana? Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka hendaklah mereka Quraisy menyembah Allah, maka hendaklah kita yang diberikan nikmat itu menyembah Allah. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum, yang memberikan makanan, wa amanahum minju, ya, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari khawatir. Jamaahullah, di sini kita berangkat ke masjid tanpa perlu khawatir ada tembakan yang salah sasaran, tanpa perlu khawatir ada bom dari Israel yang jatuh, tanpa perlu khawatir ada banjir yang datang ke tempat kita. Masya Allah. Jadi ini nikmat. Apakah kita sudah sadari dan apakah kita sudah mensyukuri? Maka di sini poin ayat 3 sampai 4 ya. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf adalah mari mensyukuri nikmat dua hal ini, rasa kenyang atau nikmat makanan dan rasa aman. Bagaimana cara mensyukurinya? Kalau panjenengan kita semuanya merasa aman berada di jalanan, maka datanglah ke masjid, gunakan rasa aman itu untuk banyak beribadah. Kalau kita merasa aman untuk berangkat ke umroh, berangkatlah umroh, haji umroh. Kita aman, merasa aman untuk melakukan ibadah apapun, maksimalkan rasa aman ini untuk menyembah Tuhannya Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita merasakan nikmatnya makanan, bagi dengan yang lain. Berbagi makanan ke tetangga, ke orang miskin, fakir miskin. Sedekahkan ke saudara kita yang sedang membutuhkan di Sumatera. Kesempatan paling baik, orang benar-benar butuh makanan, kita ada uang, kirimkan buat mereka ya. Rp1.000 pun sangat berharga buat mereka, Rp3.000 sangat berharga buat mereka, agar mereka apa? Bisa menjaga diri, tidak mengambil menjarah di supermarket. Mereka menjarah karena kelaparan, mereka butuh makanan, terpaksa. Satu hal yang dimaklumi ketika seseorang tidak mendapatkan makanan, walaupun tetap ada hukuman. Jamaah. Dan yang kedua, poin kedua adalah Allah mengingatkan atau Allah menjelaskan tentang keutamaan nasab Quraisy, keturunan Quraisy. Ya, suku Quraisy ini suku yang dimuliakan oleh Allah SWT. Di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Dan pemimpin Islam atau khalifah Islam tidak boleh selain daripada suku Quraisy ya. Jadi khalifah itu tidak boleh dari suku yang lain ya. Nabi Muhammad SAW selanjutnya ya, Abu Bakar As-Siddiq terus keturunan Quraisy. Jadi nasab ini adalah mulia. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif ya. Suku Quraisy itu ya maknanya adalah suku yang menyatukan, suku yang bersatu. Karena tadinya Makkah itu gersang, tidak ada penghuninya. Suku Quraisy mendatangkan orang banyak, dan suku Quraisy ini yang melayani jamaah haji, memberikan minum, memberikan pengawasan, memberikan pelayanan. Ini suku Quraisy. Jadi jamaah Allah, suku Quraisy ini suku yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka hikmahnya apa buat kita? Kita ini punya keluarga besar, ada trah namanya. Jadi trah yang dimuliakan oleh Allah itu adalah trah atau keluarga yang di dalamnya adalah orang-orang mulia. Di dalamnya ada orang-orang yang menegakkan syariat Allah, ada orang solehnya. Insya Allah panjenengan sedaya kalau menjadi orang soleh di keluarga itu akan mendapatkan keberkahan dan dimuliakan oleh Allah SWT. Maka kalau di antara keluarga kita belum ada kiainya, belum ada ahli Qur'annya, belum ada hafidnya, paling tidak diniatkan Bapak Ibu, di antara anak-anak keturunan kita ada yang mondok, ada yang hafid Quran, ada yang jadi ulama. Insya Allah itu akan memberikan cahaya bagi keluarga besar kita. Nasab kita akan dimuliakan oleh Allah SWT ya. Ya. Ada dulu ya mbah-mbah kami waktu itu keluarga nggak ada yang pernah mondok ya, mondok tidak selesai. Akhirnya mbah berdoa, ya Allah semoga di antara cucu-cucu kami ada yang menjadi apa ya, belajar agama atau punya pondok atau jadi kiai. Allah mudahkan cucu-cucunya bisa memiliki pondok pesantren atau mengajar tahfidz Quran, selesai hafalan Quran dan sebagainya. Maka jamaahullah, niatkan kalau belum ada di antara keluarga besar kita ahli agamanya, ulamanya, ahli Qurannya, diniatkan dari sekarang, diusahakan masukkan pondok pesantren, diniatkan lillahi ta'ala. Li'ila fi Quraisy, karena perjalanan mereka Quraisy ya, kalau musim dingin itu pergi ke Yaman, kalau musim panas pergi ke Syam. Jadi di Mekah itu kita tahu sendiri, kalau musim dingin itu dinginnya luar biasa sampai kering kulitnya. Kalau panas, panasnya luar biasa 40 derajat ke atas. Sekali keluar bisa hitam ya. Jadi musim dingin yang begitu menusuk pergi ke Yaman, agak adem. Di sana beli rempah-rempah, dibawa ke Mekah dijual. Musim panas yang sangat panas pergi ke Syam, di sana agak adem, beli bahan pertanian, baju-baju, pakaian, dibawa ke Mekah lagi dijual. Itulah mereka ya. Jadi penghidupan orang-orang Mekah itu dari perdagangan ya, dari perdagangan. Maka surat ini hadirin jamaahullah masih berhubungan dengan surat Al-Fil. Allah menghancurkan siapa? Abrahah ketika bawa pasukan gajah yang begitu besar, begitu kuat, baru mau masuk Ka'bah ya, didatengin kakeknya Nabi Muhammad SAW. Sinten kakeknya Nabi Muhammad? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib datang, wahai Abrahah, kembalikan 100 ekor unta saya. Diketawain, kamu ini ya datang ke sini tidak membela
Ka'bah dan masyarakat di sana malah minta kambingnya. Bagaimana sih pemimpin kok kayak gini? Maka jawab Abdul Muthalib, saya pemilik kambing-kambing ini, jadi saya yang minta. Adapun Ka'bah itu pemiliknya Allah SWT, jadi Allah yang akan melindungi. Begitulah Allah turunkan burung ababil, kemudian membawa batu dari api neraka dan menghancurkan Ka'bah. Nah, ini bersambung. Kenapa Allah menghancurkan Abraha dan pasukan gajahnya? Untuk kebiasaan kaum Quraisy, agar Allah menjaga keamanan mereka, agar Allah memberikan makanan kepada Quraisy, suku yang dimuliakan oleh Allah, suku yang di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW akan lahir. Ketika pasukan gajah di tahun itu, Nabi Muhammad SAW lahir. Jadi Jazakumullah masih berhubungan ya, surat Al-Fil. Kenapa Allah menghancurkan pasukan Ka'bah yang mau menyerang, pasukan Abraha yang mau menyerang Ka'bah? Karena Allah ingin menjaga keamanan Quraisy. Ada Nabi yang akan lahir di sana, suku yang mulia ya, li'ilafi Quraisy. Jadi poin kedua adalah Allah memuliakan suku Quraisy. Yang ketiga, Jazakumullah, ilafihim rihlatasyita'i wassaif. Yang perlu kita teladani dari surat Quraisy, yang perlu kita teladani dari suku Quraisy, mereka pekerja keras yang handal. Mereka tidak hanya duduk semata. Coba bayangkan, tinggal di tengah padang pasir, tapi kaya raya, bisa makan, aman. Kemudian, Masya Allah, kalau kita ke Mekah saat ini umroh, Masya Allah, itu satu orang punya hotel bisa 5 lebih. Ya, sekali musim haji, dia tidak perlu bekerja untuk tahun berikutnya. Jadi, ketika musim haji datang, hotelnya penuh, uangnya cukup untuk bersantai-santai selama 1 tahun ke depan. Nanti musim haji lagi datang lagi, bisa santai untuk haji tahun depan. Luar biasa kayanya mereka penduduk Mekah saat ini ya. Jadi ini janji dari Allah SWT memuliakan mereka. Namun mereka punya kebiasaan, yaitu gigih atau kerja keras dalam bekerja. Mereka li'ilafi Quraisy, pergi ke Yaman naik unta, enggak naik unta, jalan kaki, pergi ke Syam. Maka ini yang perlu kita contoh, kegigihan mereka dalam bekerja keras ya, kesungguhan dalam mencari rezeki. Syam ada 4 daerahnya yang tersekarang ya, Palestina, Yordania, kemudian apa lagi? Ada 2 lagi ya, Palestina, Yordania, saya lupa ya. Semarang betul nih, betul nih. Ya, jadi ke Syam, mereka pergi ke Syam dan ke Yaman. Pulang bawa dagangan. Nabi Muhammad SAW lebih kreatif, lebih cerdas. Beliau dari Mekah bawa dagangan, dijual ke sana. Beli dagangan, dibawa ke Mekah, dijual di Mekah. Lebih cerdas Nabi SAW. Hadirin jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kita ingat poin pertama, ingat nikmat rasa kenyang atau nikmat makanan dan rasa aman, dan syukuri nikmat itu dengan cara maksimal menyembah Allah SWT. Yang kedua, Allah muliakan suku Quraisy. Allah mau ngangkat derajat suku Quraisy. Yang ketiga adalah kerja keras, bersungguh-sungguh dalam bekerja untuk mencari rezeki. Semoga bermanfaat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dan apabila ada yang salah ataupun kurang, saya kembalikan atau saya beristighfar kepada Allah SWT. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan bisa kita praktekkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.